Perkenalkan, nama saya Pangeran Simamora dari Prodi Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 11S22004. Dalam video ini saya akan menjelaskan laporan praktikum minggu ke-15 dasar pemrograman. Yang akan saya jelaskan di sini adalah program yang saya namakan file.c. Seperti bisa kita lihat sini. Program ini adalah sebuah program dalam bahasa C yang akan membaca data dari sebuah file yang disebut input.txt dan kemudian akan menuliskan data tersebut ke dalam file output.txt. Berikut adalah penjelasan baris per baris program berikut. Yang pertama itu tagger include stdio.h. Ini adalah direktif preprosesor yang menyertakan file header stdio.h yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi standar input-output dalam bahasa C. Integer main, program ini dijalankan dalam fungsi main. Fungsi ini adalah titik masuk utama untuk program dalam bahasa C. Lalu ada file pointer. File pointer ini deklarasi variabel file pointer sebagai pointer ke tipe data file. Pointer ini akan digunakan untuk menunjuk ke file yang akan dibuka. 4. File pointer. Fungsi fopen digunakan untuk membuka file dengan nama input.txt dalam mode baca. File yang dibuka akan ditunjuk oleh file pointer. Jika file tidak dapat dibuka, fopen akan mengembalikan 0. Lalu untuk baris 10-13, block if digunakan untuk memeriksa apakah file berhasil dibuka. Jika file pointer adalah 0, maka program mencetak pesan file tidak dapat dibuka. Dan program keluar dengan mengembalikan 0. Integer x. Deklarasi variabel x sebagai tipe data integer. Ini digunakan untuk menyimpan data yang dibaca dari file. Scanf. Fungsi ini digunakan untuk membaca data dari file yang ditunjuk oleh file pointer. Format %d digunakan untuk membaca integer. Nilai yang dibaca akan disimpan di variabel x. Untuk printf akan cetak data yang telah dibaca dari file menggunakan printf. %d digunakan untuk mencetak nilai integer. fclose. Fungsi fclose digunakan untuk menutup file yang ditunjuk oleh file pointer. Setelah selesai membaca file harus ditutup agar sumber daya sistem dapat dibebaskan. Untuk file pointer sendiri, fungsi ini kembali digunakan untuk membuka file dengan nama output.txt dalam mode W atau mode tulis. Jika file tidak dapat dibuka, file fopen akan mengembalikan 0. Untuk yang baris 29-32, block if yang sama seperti sebelumnya digunakan untuk memeriksa apakah file berhasil buka. Jika file pointer adalah 0, maka program mencetak pesan file tidak dapat dibuka. Dan program keluar dengan mengembalikan 0. Untuk yang pertama itu penjelasannya fprintf. Fungsi ini digunakan untuk menulis data ke file yang ditunjuk oleh file pointer. Untuk berikutnya adalah fclose, di mana fungsi fclose digunakan untuk menutup file yang ditunjuk oleh file pointer. Setelah selesai menulis file harus tutup. File harus ditutup. Berikut adalah kita run codingannya. Kan tadi sini dimasukkan input misalnya 100. Nah, jika kita misalnya run, dia akan memberikan nilai output. Misalnya kita hapus dulu yang ini. Misalnya kita jalankan. Nah, dia akan memberikan output 100. Seperti itu kira-kira. Jadi codingan ini akan menghasilkan nilai output yang sama dengan input yang dimasukkan. Lalu berikutnya adalah mahasiswa.c. Untuk program di atas adalah untuk program ini adalah program bahasa C yang membaca data mahasiswa dari file mahasiswa.txt.
dan kemudian menuliskan data tersebut ke file mahasiswa underscore output.txt. Berikut adalah penjelasan baris per baris program tersebut. Untuk include stdio.h, kita sudah tahu direktif preprosesor yang menyertakan file header stdio.h yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi standar input output dalam bahasa C. Untuk berikutnya include stdlib.h, direktif preprosesor yang menyertakan file header ini yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi standar untuk manajemen memori, konversi string, dan lain-lain. Include string.h, direktif preprosesor yang menyertakan file header string.h yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi standar untuk manipulasi string. Type def struct akan mendefinisikan tipe data baru dengan nama mahasiswa yang merupakan struktur yang terdiri dari 3 anggota, NIM, nama, dan IPK. Untuk NIM adalah array karakter untuk menyimpan NIM dari mahasiswa. Untuk nama akan menyimpan nama mahasiswa, dan IPK akan menyimpan IPK mahasiswa. Lalu berikutnya ada integer main, adalah titik masuk utama untuk program dalam bahasa C. Untuk file, dia akan menunjukkan deklarasi variabel file sebagai pointer ke tipe data file. Pointer ini akan digunakan untuk menunjuk ke file yang akan dibuka. Berikutnya untuk mahasiswa MHS 100. Di sini maksudnya deklarasi array MHS dengan tipe data mahasiswa yang berukuran 100. Array ini akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang dibaca dari file. Untuk yang berikutnya adalah file fopen. Fungsi fopen digunakan untuk membuka file dengan nama mahasiswa.txt dalam mode baca. File yang digunakan akan tunjuk oleh file pointer. Jika file tidak dapat dibuka, fopen akan mengembalikan 0. Untuk line 16-19, block if digunakan untuk memeriksa apakah file berhasil buka. Jika file adalah 0, maka program mencetak pesan file tidak dapat dibuka, dan program keluar dengan mengembalikan 0. Berikutnya adalah karakter line 100. Deklarasi array line dengan tipe karakter berukuran 100. Array ini akan digunakan untuk menyimpan baris yang dibaca dari file. Berikutnya adalah fgets line, size of line file. Fungsi fgets digunakan untuk membaca baris pertama dari file yang ditunjuk oleh file. Baris tersebut akan disimpan dalam array line. Integer jumlah data sama dengan 2. Deklarasi variabel jumlah data dengan nilai awal 2. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah data mahasiswa yang berhasil dibaca. Berikutnya untuk line 26-35. Loop while digunakan untuk membaca baris-baris selanjutnya dari file. Setiap baris akan diproses untuk mendapatkan NIM, nama, dan IPK dari mahasiswa. Karakter token, deklarasi pointer karakter token. Pointer ini akan digunakan untuk memecah baris menjadi token-token menggunakan fungsi str tok. Seperti bisa kita lihat sini, kita akan masukkan mahasiswa.txt. Kita akan masukkan file itu, lalu kita akan run codingannya. Kita jalankan. Nah, nanti di sini akan diberitahu hasilnya seperti ini. Kan tadi kita buat dia jumlah datanya ada 2, maka nanti dia akan menunjukkan 2 data. Nah, dan untuk kalau memasukkan data mahasiswa ini masukkan manual. Misalnya kita masukkan NIM 11S 22004, nama misalnya Pangeran, misalnya IPK nya 3,03.
Lalu untuk berikut misalnya kita masukkan 11S 18004, misalnya namanya Fuad, dan untuk name-nya, untuk IPK nya 2,56. Sekian dari hasil codingan saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai dengan apa yang jelaskan, saya mohon maaf, akan saya perbaiki menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.